Pop Mart, produsen boneka Labubu asal China, membukukan lonjakan pendapatan hingga 204,4% pada semester pertama 2025. Manajemen Kodak membantah spekulasi soal kebangkrutan perusahaan. Mereka meyakini mampu melunasi sebagian besar utang sebelum jatuh tempo dan sedang mengupayakan restrukturisasi utang dengan cara memperpanjang masa pembayaran atau refinancing. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, Pop Mart, produsen boneka Labubu asal China, membukukan lonjakan pendapatan hingga 204,4% pada semester pertama 2025. Pendapatan perseroan mencapai 13,88 miliar yuan atau sekitar 31,41 triliun rupiah. Pop Mart, produsen boneka Labubu asal China, membukukan lonjakan pendapatan hingga 204,4% pada semester pertama 2025. Selain pertumbuhan pendapatan, laba kotor dan laba operasional Pop Mart juga meroket masing-masing sebesar 234,4% dan 436,5%. Angka ini menunjukkan daya tarik produk perusahaan yang masih kuat di pasar global, meski sempat diragukan akan melambat setelah booming Labubu. Produk baru seperti Crybaby dan Twinkle Twinkle ikut mendorong kinerja di samping karakter populer lain seperti Molly, School Panda, Dimo, dan Hirono. Keberhasilan ini menegaskan Pop Mart tidak hanya mengandalkan Labubu tetapi juga terus menciptakan lini baru yang diminati kolektor dan konsumen. Kinerja Pop Mart diperkirakan tetap solid pada paruh kedua 2025. Momentum akhir tahun yang dipenuhi libur panjang, Halloween hingga Thanksgiving biasanya menjadi periode emas bagi penjualan global perusahaan. Dengan tren positif ini, Pop Mart optimistis mempertahankan laju pertumbuhan dan memperkuat posisinya di industri mainan koleksi dunia. Berbagai sumber, IDX Channel. Perusahaan legendaris Eastman Kodak menghadapi tantangan besar dengan utang senilai 8,61 triliun rupiah yang jatuh tempo pada tahun 2026. Ya, namun manajemen Kodak menegaskan bahwa perusahaannya mampu untuk melunasi utang tersebut. Perusahaan legendaris Eastman Kodak menghadapi tantangan besar. Perusahaan saat ini sedang menghadapi kewajiban utang sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat atau setara 8,61 triliun rupiah yang akan jatuh tempo pada tahun 2026. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran luas mengenai kelangsungan usaha perusahaan yang sudah berusia lebih dari 130 tahun ini, terutama terkait likuiditas dan kemampuan pembiayaan. Manajemen Kodak membantah spekulasi soal kebangkrutan perusahaan. Mereka meyakini mampu melunasi sebagian besar utang sebelum jatuh tempo dan sedang mengupayakan restrukturisasi utang dengan cara memperpanjang masa pembayaran atau refinancing. Perusahaan juga mengandalkan pengelolaan dana dengan berhenti membayar program pensiun sebagai bagian dari strategi pengumpulan dana. Kodak yang dikenal sebagai pionir dalam produksi kamera dan film pernah dominan di pasar fotografi global. Namun perusahaan menghadapi tantangan besar saat teknologi digital menggantikan produk film tradisional. Meskipun menghadapi masa sulit, Kodak kini fokus mengembangkan lini bisnis baru termasuk produksi bahan farmasi dan terus berinovasi di bidang tertentu untuk memperkuat posisinya. Kodak optimistis bahwa dengan langkah yang diambil termasuk pengelolaan utang dan restrukturisasi internal, perusahaan dapat keluar dari masa sulit ini dan bangkit kembali. Fokus utama ke depan adalah memperkuat neraca keuangan dan tetap kompetitif di pasar yang terus berubah demi menjaga kelangsungan usaha jangka panjang. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, layanan maskapai penerbangan Air Canada mulai pulih sejak Selasa kemarin usai aksi mogok yang melibatkan sekitar 10.000 karyawan. Ya, pihak manajemen dan karyawan Air Canada telah mencapai sejumlah kesepakatan dalam perundingan yang digelar pada hari Senin lalu. Setelah lumpuh sejak akhir pekan lalu akibat mogok kerja para pramugari dan awak kabin,
Maskapai penerbangan Air Canada pada Selasa kemarin waktu setempat mengumumkan bahwa kegiatan operasional penerbangan akan pulih secara bertahap. Layanan penerbangan kembali dibuka setelah pihak maskapai mencapai kesepakatan dengan serikat pekerja untuk mengakhiri aksi mogok kerja yang melibatkan sekitar 10.000 pramugari dan awak kabin. Serikat pekerja pertama kali mengumumkan kesepakatan tersebut pada Selasa pagi setelah Air Canada dan serikat pekerja melanjutkan perundingan pada hari Senin lalu. Perundingan yang digelar pada Senin malam itu adalah yang pertama kali digelar sejak aksi mogok dimulai pada akhir pekan lalu. Serikat Pekerja Pegawai Publik Kanada atau Canadian Union of Public Employees yang mewakili 10.000 pramugari dan awak kabin Air Canada mengungkapkan salah satu kesepakatan tersebut adalah jaminan bagi para anggotanya untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan selama pesawat berada di darat, termasuk proses boarding yang merupakan salah satu masalah utama yang memicu aksi mogok. Tuntutan lain adalah kenaikan upah dan kompensasi gaji selama tidak ada jadwal penerbangan yang belum dibayarkan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, ajang Olimpiade robot pertama di China menyuguhkan momen-momen menarik sekaligus dramatis, mulai dari robot yang tumbang, tabrakan massal hingga sprint yang gagal total. Ya, Olimpiade Robot China memperlihatkan kemajuan teknologi sekaligus tantangan nyata dalam pengembangan robot humanoid. China menggelar Olimpiade Robot yang diikuti sekitar 280 tim dari 16 negara termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Brazil. Kompetisi ini berlangsung selama 3 hari di Beijing dengan tujuan memamerkan kemajuan teknologi AI dan robotika, serta menguji kemampuan robot di berbagai cabang olahraga dan tantangan khusus. Dalam pertandingan sepak bola robot humanoid, beberapa insiden terjadi seperti robot yang tumbang dan tabrakan massal hingga 4 robot sekaligus jatuh. Kejadian ini menarik perhatian dan sorak-sorai penonton meskipun menunjukkan bahwa teknologi robotika masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan. Pada cabang lomba lari 1.500 meter, salah satu robot roboh saat berlari dengan kecepatan penuh yang memicu reaksi kagum dan tawa dari para penonton. Meskipun sering terjatuh, beberapa robot dapat berdiri kembali tanpa bantuan manusia, menambah daya tarik kompetisi yang unik ini. Penyelenggara menyatakan bahwa Olimpiade ini sangat berharga untuk mengumpulkan data pengembangan robot guna aplikasi nyata, seperti operasi pabrik dan jalur perakitan. China sendiri menginvestasikan miliaran dolar untuk mengembangkan teknologi humanoid dan robotika menghadapi tantangan demografis dan persaingan teknologi global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, IBM menghadirkan pameran Industry 4.0 Studio Tour yang menampilkan teknologi terkini di bidang AI, cloud, dan komputasi kuantum. Pameran ini bertujuan untuk membentuk masa depan industri yang lebih canggih dan efisien. IBM menggelar pameran Industri 4.0 Studio Tour yang menunjukkan berbagai inovasi teknologi terbaru di sektor industri. Pameran ini menampilkan integrasi AI, teknologi cloud, dan komputasi kuantum yang membantu perusahaan meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Salah satu fokus utama pameran adalah solusi berbasis kecerdasan buatan dan cloud computing yang dapat digunakan perusahaan manufaktur maupun sektor lain. Teknologi ini memungkinkan analisis data secara real-time, otomatisasi proses, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan cerdas. Selain AI dan cloud, IBM juga memamerkan potensi komputasi kuantum yang diyakini akan membawa revolusi dalam pengolahan data dan pemecahan masalah kompleks di industri. Komputasi kuantum dapat membantu mengatasi tantangan besar di bidang logistik, riset material, dan keamanan cyber. Melalui pameran ini, IBM menegaskan komitmennya mendukung perusahaan dalam transformasi digital era industri 4.0. Studio Tour memberikan gambaran konkret bagaimana teknologi canggih dapat diimplementasikan untuk mendorong inovasi dan daya saing bisnis di masa depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Informasi 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. dan tetap perbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Akhir kata, saya Fajar Wayon dan rekan saya. Saya Vina Munawar, terima kasih dan Sampai jumpa.